Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya di sini dapat menyampaikan materi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para sahabatnya dan keluarganya serta kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Sofi Maftuhatul Fadilah dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 34. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Kita seringkali melihat atau mendengar suatu teks yang digunakan untuk menuliskan suatu penelitian ilmiah tentang suatu fenomena atau peristiwa. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas materi tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Kedua, kita akan membahas tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wahana untuk menuangkan ide secara tersurat yang disusun secara sistematis. Kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kelima, untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Bagian ketiga, kita akan membahas ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, sistematis. Susunan teks dalam karya ilmiah dibuat teratur dengan pola yang baku. Yang kedua, logis. Isi karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Yang ketiga, objektif. Karya tulis ilmiah harus berdasarkan teori, bukan berdasarkan pandangan pribadi penulis. Yang keempat, faktual. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah populer. Karya ilmiah ini diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai, dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami. Umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Yang kedua, karya tulis semi formal. Karya ilmiah ini mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang ketiga, karya tulis ilmiah formal. Karya tulis ilmiah formal wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Selanjutnya, kita akan membahas struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Judul ditulis tanpa tanda baca akhir. Judul ditulis dengan huruf kapital semua, kecuali pada bagian anak judul. Pada bagian anak judul, huruf kapitalnya pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penulisan. Yang ketiga, kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi muatan-muatan teori-teori, kerangka, pemikiran, dan hipotesis. Dicantumkan juga penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya.
Yang keempat, metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah serangkaian prosedur atau tahapan dari penelitian dimulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai pelaporannya. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah. Yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dan permasalahan dalam bentuk ikhtisar dari pendahuluan, kerangka teoretis, hipotesis, metodologi penelitian, bahkan sampai hasil temuan penelitian. Saran. Saran adalah usul atau pendapat dari penulis yang mengacu pada hasil pembahasan karya ilmiah. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku dan lain sebagainya karena telah dirujuk dalam penulisan karya tulis. Kesimpulannya, jadi di video ini sudah membahas materi tentang karya tulis ilmiah yang meliputi pengertian karya tulis ilmiah, tujuan karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, macam-macam karya tulis ilmiah, dan struktur karya tulis ilmiah. Untuk teman-teman yang menonton video ini supaya lebih memahami materi tentang karya tulis ilmiah atau agar tahu contoh karya tulis ilmiah, bisa mencarinya dari berbagai sumber seperti dari internet dan media pembelajaran lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini atau ada ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.